Namun lebih daripada itu, proyek ini akan menjadi proses transfer teknologi bagi para anak bangsa untuk bisa mengembangkan era transportasi modern bagi negara ini. Terbongkar fakta baru. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta cepat pertama di Indonesia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kapan selesai, semakin mencuat usai proyek tersebut ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi memang sempat meninjau pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong di kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala negara itu datang langsung ke lokasi proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC untuk melihat dan mendengarkan secara langsung perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terkini. Dalam keterangan resmi PT KCIC, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa proses proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai angka 73,48%. Dari capaian itu, setidaknya bisa dilihat gambaran ke depan untuk menjawab pertanyaan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kapan selesai. Chandra memaparkan bahwa saat ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memasuki tahap kesiapan operasi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki babak baru. Proyek prestisius yang sering molor dari target kini sudah mencapai 64,4%. Pencapaian proyek strategis nasional ini telah menyelesaikan konstruksi Tunnel 1 proyek kereta cepat Indonesia-Bandung sepanjang 1.885 meter yang melintang di bawah jalan tol Jakarta-Cikampek. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi tembusnya Tunnel 1 KCJB. Prestasi itu menunjukkan bahwa kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam konstruksi proyek ini berjalan sangat baik. Berikut fakta-faktanya. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan penjelasan terkait banyak masalah yang bisa terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, masalah itu mulai dari investasi, pembebasan lahan, hingga hubungan dengan masyarakat. Jadi pihaknya meminta koordinasi dengan pihak Cina yang bekerja sama dalam proyek ini harus ditingkatkan. Kita juga ingin Indonesia harus belajar dari Cina. Sebab setiap proyek yang digarap oleh pihak Cina bisa berjalan dengan cepat. Kedua, Luhut menceritakan proyek ini dibangun saat itu masih menjadi kepala staf presiden, di mana pada saat itu banyak perubahan yang terjadi pada proyek kereta cepat. Pada saat itu saya masih jadi kepala staf presiden dan saat itu banyak perbedaan. Namun itu harus dilakukan, seperti kerjasama yang baik dengan teman-teman Cina agar proyek bisa lanjut seperti ini. Pihaknya juga menegaskan masih banyak pekerjaan yang menanti proyek kereta cepat. Di antaranya menyambungkan jalur hingga menyiapkan operasional kereta cepat. Hal ini kita harus hubungkan pilar demi pilar, susun rel menjadi jalur, siapkan serangkaian sertifikasi, siapkan operasi kereta cepat. Itu adalah pekerjaan yang menanti. Ketiga, menurut Menko Luhut, proyek ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, di mana ini menjadi transportasi massal modern untuk memecah masalah kebutuhan mobilitas Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek yang penting yang menjadi perhatian kita bersama. Proyek ini merupakan titik lain modernisasi transportasi publik di Indonesia. Jadi dengan adanya kereta cepat di Indonesia, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa Indonesia. Keempat, pada pidato Presiden Juli tahun lalu yang membahas soal visi Indonesia, ada satu hal, yakni Presiden meminta semua untuk terus melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur sebagai bagian dalam rencana lompatan besar untuk merancang strategi pembangunan nasional. Kereta cepat Jakarta-Bandung inilah yang nantinya saya impikan sebagai lompatan besar yang diidamkan oleh Bapak Presiden. Kelima, proyek ini merupakan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara berkat kerjasama strategis melalui program Belt and Road Initiative antara kedua negara, yakni Indonesia dan Cina. Sekaligus dibuat terkagum atas tembusnya tunnel utama yang diresmikan pada hari ini. Tunnel ini merupakan salah satu tunnel dari 13 tunnel yang rencananya akan dibangun dan memiliki total panjang 16,9 km dari 142,3 km jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat ini sudah mencapai angka 64,4 dari penyelesaian keseluruhan. Kereta cepat ini nantinya akan menempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung yang hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 45 menit. Yang terakhir,
Kereta ini juga nantinya akan dipadukan dengan sistem Transit Oriented Development, di mana nantinya metode ini akan mengembangkan kawasan urban dengan memaksimalkan jumlah ruang hunian, kawasan bisnis dan hiburan dengan jarak yang dekat dengan transportasi umum. Luhut bukan hanya berharap bahwa proyek ini selesai begitu saja, namun lebih daripada itu, proyek ini akan menjadi proses transfer teknologi bagi para anak bangsa untuk bisa mengembangkan era transportasi modern bagi negara ini. Di akhir, Luhut mengucapkan apresiasi kepada pemerintah kedua negara, serta seluruh pihak yang terus mencari solusi dari segala tantangan dan resiko yang dihadapi dalam proyek ini. Marilah kita bersama-sama mengawal dan terus memberikan dukungan terbaik bagi penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agar dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Mau jadi raja baterai, Indonesia jadi negara produsen nikel terbesar dunia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Indonesia bercita-cita menjadi raja baterai dunia di masa depan. Dengan pembentukan holding BUMN Industri Baterai atau yang dikenal dengan Indonesia Battery Corporation, Indonesia akan memenuhi kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di dalam dan di luar negeri. Lalu, seberapa besar harta karun nikel RI yang menjadi bahan baku baterai? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total sumber daya logam nikel pada tahun 2020 mencapai 240 juta ton logam nikel, meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 170 juta ton logam nikel. Sementara jumlah cadangan logam nikel pada 2020 mencapai 41 juta ton logam nikel, lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai 72 ton logam nikel. Sementara untuk biji nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya biji nikel mencapai 8,26 miliar ton, dengan kadar 1% sampai 2,5%. di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton. Adapun cadangan biji nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1% sampai 2,5%, di mana cadangan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7 sebanyak 1,89 miliar ton dan biji nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton. Untuk rinciannya, cadangan biji nikel kadar di atas 1,7 terdekat sebesar 1,72 miliar ton, tertunjuk sebesar 1,26 miliar ton, terukur sebesar 954 juta ton, terkira sebesar 990 juta ton, dan terbukti sebesar 772 juta ton. Sementara untuk cadangan biji nikel dengan kurang dari 1,7% terdekat sebesar 2 miliar ton, tertunjuk 1,52 miliar ton, terukur sebesar 805 juta ton, terkira sebesar 1,30 miliar ton, dan terbukti sebesar 589 juta ton. Adapun nikel yang diperlukan untuk bahan baku baterai biasanya dengan kadar rendah di bawah 1,7%. Pemerintah terus mendorong investasi pada hilirisasi tambang mineral, khususnya untuk produk turunan nikel hingga menjadi baterai listrik. Hal ini terutama karena Indonesia dianugerahi sumber daya nikel hingga miliaran ton dan produksi hingga 21 juta ton per tahun, serta menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dalam bentuk nikel pig iron. Dengan posisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi daya tawar yang kuat untuk menggait investor. Dengan potensi nikel yang besar, kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat. Oleh sebab itu, menurut Luhut, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan. Dalam paparan yang disampaikan secara virtual, Luhut menyampaikan pada 2025, Indonesia diproyeksikan memasok 50% pasokan dunia dibandingkan dengan 28% pada tahun 2020. Produksi nikel Indonesia akan meningkat dengan adanya smelter high pressure acid lashing yang akan mulai beroperasi pada tahun 2021 dan akan menghasilkan mixed hydroxide precipitate. Peningkatan produksi bahan baku baterai lithium tersebut merupakan salah satu dari materi yang disampaikan kepada para peserta pembekalan Lemhanas. Topik lain yang juga dijelaskan Menko Luhut antara lain soal implementasi Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, penanganan COVID-19, dan peningkatan investasi. Khusus tentang penanganan COVID-19 dan penguatan investasi, Luhut menegaskan pemerintah berupaya untuk menangani dengan seimbang.
Tapi penanganan COVID dan investasi, it's just like two sides of the coin. Artinya, kedua-duanya sama-sama penting. Jadi strategi pemerintahan agar ekonomi tetap berjalan adalah dengan mempercepat proses vaksinasi. Tambahnya, membahas soal investasi, Luhut menjelaskan pemerintah saat ini fokus pada 5 hal, yakni hilerasi sumber daya alam, pengembangan baterai litium, sektor kesehatan, infrastruktur konektivitas maritim, dan penurunan emisi karbon. Luhut memaparkan beberapa kawasan industri yang mengembangkan produk turunan nikel dan bauksit. Ketujuh kawasan tersebut antara lain kawasan Galang Batang dengan nilai total investasi sebesar 2,5 miliar US dollar. Kawasan industri Morowali Utara dengan nilai total investasi sebesar 4,19 miliar US dollar. Dan kawasan industri Tanah Kuning dengan nilai total investasi yang akan dikucurkan secara bertahap sebesar 60 miliar US dollar. Selain kawasan-kawasan itu, Menko Luhut juga menyebutkan nilai investasi Indonesia di Morowali Industrial Park dan Indonesia Widaibai Industrial Park yang masing-masing sebesar 10 miliar US dollar. Dengan membangun kawasan industri yang terintegrasi, menurutnya ongkos produksi menjadi semakin murah. Terakhir, Luhut berpesan agar para peserta pembekalan yang terdiri dari 70-an orang tersebut dapat belajar dari pengalaman pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan di satuanmu, jangan hanya lihat satu sisi saja, tapi harus mempertimbangkan dari berbagai angle atau sudut. Semua harus diselesaikan dengan secara terintegrasi, ingatnya. Selain itu, sebagai pimpinan, Luhut juga mengatakan agar selalu mengecek implementasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil dengan cara membentuk gugus tugas. Kegiatan pembekalan studi lapangan mengenai industri strategis nasional Lemhanas ke-61 ini juga dihadiri oleh Wagub Lemhanas RI Wiyoko Sofyan dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas